Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Khadijah, Lailatul Ramadhani, Mailina Putri, dan Mailin Vanessa Putri. Kami akan membahas tentang fungsi pembangkit kombinasi. Untuk materi pertama, saya sendiri, Mailina Putri, akan menjelaskan materi tentang fungsi pembangkit kombinasi yang bagian pertama. Misalkan terdapat 3 macam objek berbeda, A, B, dan C. Kita diperkenankan memilih 0, 1, atau 2 objek untuk objek A, dan 0 atau 1 objek B, dan 0 atau 1 objek C. Pertanyaan yang muncul ialah, ada berapa cara memilih objek K? Untuk menjawab pertanyaan ini, akan diterapkan fungsi pembangkit. Misalkan TK menyatakan banyaknya cara memilih K objek. Kita cobakan menyelesaikan masalah ini dengan fungsi pembangkit biasa. Jadi, untuk mencari masalah ini dengan menggunakan rumus fungsi pembangkit biasa, yaitu Px sama dengan sigma TK X pangkat K. Karena objek A dapat dipilih 0, 1, atau 2 kali, dan objek B dapat dipilih 0 atau 1 kali, dan objek C dapat dipilih 0 atau 1 kali, maka ekspresi yang dapat kita pakai adalah yaitu AX pangkat 0 ditambah AX pangkat 1 ditambah AX pangkat 2 dikali BX pangkat 0 ditambah BX pangkat 1 dikali CX pangkat 0 ditambah CX pangkat 1. Perhatikan bahwa AX pangkat 0 mengindikasikan bahwa objek A tidak terpilih. AX pangkat 1 mengindikasikan bahwa objek A terpilih 1 kali. AX pangkat 2 mengindikasikan bahwa objek A terpilih 2 kali. Demikian pula dengan BX pangkat 0, BX pangkat 1, dan seterusnya. Selanjutnya, ekspresi 2.3.1 dapat disederhanakan menjadi 1 ditambah AX ditambah A kuadrat X kuadrat dikali 1 ditambah BX dikali 1 ditambah CX. Dan setelah dijabarkan diperoleh rumus 2.3.2, yaitu 1 ditambah A ditambah B tambah C dikali X ditambah A kali B ditambah B kali C ditambah A kali C ditambah A kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kali B kali C ditambah A kuadrat B ditambah A kuadrat C dikali X pangkat 3 ditambah A kuadrat dikali B kali C X pangkat 4. Perhatikan koefisien X pangkat 3 dalam definisi rumus 2.3.2 memberikan semua kemungkinan memilih 3 objek dengan syarat yang diperkenankan, yaitu A, B, dan C, atau A, A, dan D, atau A, A, dan C. Demikian pula koefisien dari X pangkat 3 memberikan semua kemungkinan memilih 2 objek, yaitu A dan B, atau B dan C, atau A dan C, atau A dan A. Hal yang sama berlaku untuk koefisien-koefisien yang lain. Setiap suku dari koefisien X pangkat 3 berkorespondensi dengan satu cara memiliki 3 objek, sehingga banyak cara memilih 3 objek. Sama dengan banyak suku dari koefisien X pangkat 3. Agar setiap suku tersebut bernilai 1, salah satu cara yang mudah adalah dengan 1. Jika A, B, dan C
dalam definisi 2.3.2 masing-masing disubstitusikan dengan 1. Diperoleh ekspresi berikut. Px sama dengan 1 ditambah 3x ditambah 4x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 4. Maka hasilnya 1 ditambah x tambah x kuadrat dikali 1 ditambah x dikali 1 tambah x. Sehingga Px disebut fungsi pembangkit dari permasalahan menentukan banyaknya cara memilih K objek dari 3 macam objek yang berbeda. Di mana objek yang pertama, objek A, bisa dipilih sebanyak-banyaknya 2. Objek yang kedua, objek B, bisa dipilih sebanyak-banyaknya 1. Dan objek yang ketiga, objek C, juga kita bisa memilihnya bisa dipilih tidak lebih dari 1. Perhatikan bahwa banyak cara memilih 3 objek sama dengan koefisien x pangkat 3 yaitu 3. Begitu juga banyak cara memilih 2 objek sama dengan koefisien x pangkat 2 yaitu 4. Tampak bahwa koefisien x pangkat k dalam Px menyatakan bahwa banyak cara memilih k objek dengan syarat yang ada. Secara umum diperoleh, misalkan terdapat P tipe objek berbeda dan terdapat N1 objek tipe 1, N2 objek tipe 2, sampai titik-titik NP objek tipe P. Misalkan TK menyatakan banyaknya cara mengambil K objek di mana dibolehkan mengambil sembarang banyak objek tiap tipe. Fungsi pembangkit untuk TK adalah Px sama dengan sigma TK dikali x pangkat k dengan Px sama dengan 1 ditambah x tambah x kuadrat sampai x pangkat n1 dikali 1 tambah x kuadrat sampai dengan xn pangkat 2 x pangkat n2 dikali sampai 1 tambah x kuadrat ditambah x pangkat n kali p. Bilangan TK diberikan oleh koefisien x pangkat k dalam Px. Contoh, tentukan banyak cara memilih R objek dari N objek berbeda, di mana pengulangan tidak diperkenankan. Penyelesaiannya dapat kita lihat, terdapat N objek berbeda. Karena pengulangan tidak diperkenankan, maka setiap objek dapat memilih 0 atau 1 kali saja, sehingga fungsi pembangkit dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, Px sama dengan 1 ditambah x dikali 1 tambah x dikali 1 tambah x sampai dengan 1 ditambah x per n bukan per, itu penjumlahan Px itu disebut dengan n faktor sama dengan 1 ditambah x pangkat n, maka kita mendapatkan Px-nya sigma R sama dengan 0 menuju n nr dikali x pangkat r. Banyak cara memilih atau tanpa pengulangan R objek dari N objek berbeda adalah koefisien x pangkat r dalam Px, yaitu n matriks nr dengan r besar sama dengan 0, kecil sama dengan n. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Vanessa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal nomor 2, yaitu tentukan banyaknya cara memilih R objek dari N objek berbeda di mana pengulangan diperkenankan. Nah, penyelesaiannya, misal TR menyatakan banyak cara memilih R objek karena ada N macam objek berbeda dan tiap objek dapat dipilih berulang atau tanpa batas. Maka fungsi pembangkit untuk TR ialah Px sama dengan 1 ditambah x tambah x kuadrat
dan dalam kurung 1 ditambah X tambah X kuadrat dan kurung 1 ditambah X tambah X kuadrat tambah per N faktor sama dengan 1 tambah X kuadrat tambah titik-titik per pangkat N. Karena untuk X kecil dari 1 per 1 kurang X sama dengan 1 tambah X kuadrat tambah maka Px sama dengan dalam kurung N per 1 per 1 kurang X pangkat N sama dengan 1 kurang X pangkat min N. Sigma min N sampai R sama dengan 0 dalam kurung min N R dalam kurung min 1 pangkat R X pangkat R. Contoh 2 yang untuk lanjutannya, untuk R besar dari 0 koefisien X pangkat R dalam Px adalah N min N R min 1 pangkat R sama dengan min N faktorial per min R faktorial dalam kurung min 1 pangkat R sama dengan min N dalam kurung min N min 1 dalam kurung min N min R tambah 1 dalam kurung min N per min R faktorial per min N min R faktorial dikali min 1 pangkat R sama dengan min N min 1 dan didapatkan hasil dari min NR min 1 pangkat R yaitu N tambah R min 1 faktorial R faktorial N kurang 1 faktorial. Jadi hasilnya yaitu N tambah R min 1 R. Untuk R sama dengan 0, koefisien dari XR dalam Px ialah min N 0 sama dengan min 1 pangkat 0 N tambah 0 kurang 1 0 sehingga untuk R besar dari 0 min N R sama dengan min 1 pangkat R N tambah R min kurang 1 R. Dengan demikian Px sigma tak hingga sampai R sama dengan 0 N tambah R kurang 1 R dikali XR. Jadi banyaknya cara R memilih jadi banyaknya cara memilih R objek dari N macam objek di mana pengulangan diperkenankan sama dengan koefisien X pangkat R dalam Px yaitu TR sama dengan N tambah R min 1 R dalam kurung. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya mengenai contoh soal 3 pada fungsi pembangkit kombinasi. Soalnya, ada berapa carakah pengambilan K huruf dari huruf-huruf pembentuk kata Surabaya, sedemikian sehingga setiap konsonan terpilih paling sedikit 1 dan setiap vokal terpilih paling banyaknya adalah 10. Oke, kita lihat kata Surabaya. Kata Surabaya ini terdiri dari 8 huruf. Di sini dalam soal dikatakan bahwa setiap huruf konsonan terpilih paling sedikit 1. Oke, huruf konsonannya itu ada 4, ada S, R, B, dan U. Kemudian huruf vokalnya itu cuma ada 2, yaitu huruf U dan huruf A. Oke, untuk penyelesaiannya kita harus
Pertama untuk konsonan dulu ya, kita harus berasosialisasikan dengan sebuah faktor. Untuk huruf konsonan, faktornya ada x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5 dan seterusnya. Oke, selanjutnya untuk huruf vokal itu tersendiri, kita harus juga membuat faktor. Faktornya itu ada 1 ditambah x kuadrat ditambah sampai x pangkat 10. Oke, kita masukkan ke dalam rumus ya. Px sama dengan, ini adalah fungsi pembangkit dari huruf konsonan. Kemudian kita kalikan dengan fungsi pembangkit dari sebuah faktor vokal. Ini kita sederhanakan menjadi 1 per x 1 dikurang x dikurang 1 dipangkatkan dengan 4. Oke, untuk huruf vokalnya 1 dikurang x pangkat 11 per 1 dikurang x kita kuadratkan karena huruf vokal itu hanya ada 2, sedangkan huruf konsonan itu ada 4. Ini berpengaruh pada pangkatnya ya. Selanjutnya kita kalikan atau kita sederhanakan menjadi x pangkat 4 1 dikurang x pangkat 11 pangkat 2 dikali 1 dikurang x pangkat min 6. Baik, selanjutnya kita faktorkan ya. Faktor dari 1 dikurang x pangkat 11 kuadrat itu ada x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 13 ditambah x pangkat 26. Ini kita turunkan saja, 1 dikurang x pangkat min 6. Selanjutnya, kita selesaikan dengan rumus pembangkit kombinasi ini, yaitu dengan menggunakan sigma. X pangkat 4 dikurang 2x pangkat 15 ditambah x pangkat 26, sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga. 6 ditambah R kurang 1, R dari X pangkat R. Oke, kita lanjut ke bawah. Sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga 6 ditambah R kurang 1, X R tambah 4 dikali 2. Selanjutnya, di sini X R ditambah 15 dan seterusnya X R ditambah 26. Ini kita dapatkan dari persamaan yang telah kita dapat. R ditambah 4. Selanjutnya 2 X R ditambah 15 ditambah X ini bernilai 1 kan, berarti 1 X R ditambah 26. Oke, yang kita cari di sini adalah ada beberapa cara pengambilan K huruf, berarti banyak pengambilan huruf yang terbentuk dari kata Surabaya. Sama dengan koefisien X pangkat K dalam PX. Hasilnya adalah untuk pengambilan K huruf ini, banyak huruf ini, pengambilannya dalam rentang besar sama dari 15 kali dan kecil sama dari 25 kali. Oke, untuk K plus 1 dan K min 4 jika K-nya itu besar sama dari 15 dan K-nya itu harus kecil sama dari 25. Untuk K ditambah 1, K dikurang 4 dikurang 2, K dikurang 10, K dikurang 15, ini dari persamaan yang kedua ya. Jika K itu harus besar sama dari 15 dan kecil sama dari 25. Dan untuk yang terakhir, ini kita jadikan K ya. 6 ditambah R ini kita jadikan K, berarti K ditambah 1, K dikurang 4, dikurang 2, K dikurang 10, K dikurang 15, ditambah K dikurang 21, K dikurang 26. Dengan syarat K-nya itu harus besar dari 26. Mungkin sekian. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Khadijah. Selanjutnya masuk pada contoh soal 4. Soalnya yaitu
Dengan beberapa cara, 60 objek yang identik dapat ditempatkan di dalam 4 sel atau kotak yang berbeda. Sedemikian sehingga setiap kotak mendapatkan paling banyak sedikit satu objek. Untuk penyelesaiannya, karena ada 4 kotak dan setiap kotak mendapat paling sedikit satu objek, maka fungsi pembangkit untuk permasalahan ini adalah Px sama dengan X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah seterusnya dipangkatkan 4. Sama dengan X pangkat 4 dikali 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah seterusnya dipangkatkan 4. Sama dengan X pangkat 4 dikali 1 per 1 dikurang X pangkat 4. Sama dengan X pangkat 4 dikali sigma dari R sama dengan 0 sampai tak terhingga dari 4 ditambah R dikurang 1 R dikali X pangkat R. Kemudian sama dengan sigma dari matriks X sama dengan 0 sampai tak terhingga dari 3 ditambah R kemudian R dikali X pangkat R tambah 4. Jadi, banyaknya cara mendapatkan 60 objek yang identik ke dalam 4 kotak yang berbeda, sedemikian hingga tiap kotak mendapat paling sedikit satu objek sama dengan koefisien X pangkat 60 dalam Px. Untuk matriksnya yaitu 56 ditambah 3, 56 sama dengan 59, 56 sama dengan 32.509. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.